Halo, selamat datang di episode kedua Ruang Bertumbuh. Namaku Faras, biasanya orang-orang manggil Neng, atau Ras, atau Far, terserah. Kalau ditanya soal apa sih yang membuat aku bertumbuh, atau apa yang membuat aku di titik sampai sekarang, gak bisa aku jawab. Karena menurut aku, setiap hal yang terjadi di hidup aku ini, yang membuat aku di titik sekarang. Sebenarnya yang aku rasakan di ruang bertumbuh ini kayaknya sangat pas sekali sama kehidupan aku. Karena sebenarnya kalau ditilik balik ke belakang soal kehidupan itu seperti apa sih gitu. Setiap orang kan punya berbagai macam dinamika kehidupan yang berbeda-beda gitu. Terutama aku dan kalian. Jadi aku rasa memang setiap orang punya fasenya sendiri-sendiri, punya path-nya sendiri-sendiri juga. Jadi kalau misalkan aku harus bercerita di sini, ini merupakan salah satu kesempatan yang baik bagi aku. Kalau misalkan aku boleh cerita, sebenarnya aku bukan orang yang suka bercerita. Loh, kok gimana itu maksudnya? Jadi, kalau misalkan teman-teman tahu, aku tuh tumbuh di lingkungan yang memaksakan aku harus keep everything in myself. Jadi kayak aku tuh tidak punya ruang yang tepat untuk bercerita karena selalu dipaksakan keadaan untuk, loh kayaknya memang aku simpan sendiri aja gitu. Sampai pada akhirnya aku di titik loss, kayak, wah aku nggak bersyukur ya? Atau memang aku yang kurang? Jadi ya nggak tahu, aku pun bingung. Sampai pada akhirnya di titik aku nggak tahu harus ceritain apa, aku nggak tahu harus cerita sama siapa, ya pada akhirnya semuanya tersimpan. Tapi sebagai manusia, pasti punya uh, titik di mana kita merasa overwhelmed. Wah, kayaknya salah nih kalau untuk dikit terus sendiri. Tapi menurut aku pada saat itu aku nggak punya ruang untuk bisa mengekspresikan perasaan, terus pikiran, dan juga keinginan aku ke depannya itu seperti apa. Sampai pada akhirnya ya aku nggak mengenal diri aku sepenuhnya, dan potensi-potensi yang ada dalam diri aku tuh tersimpan gitu aja. Nah, jadi aku mulai berpikir kayak, apa aku yang salah ya? Atau aku yang terlalu overthinking? Dan lain sebagainya. Sampai semua hal itu numpuk di satu pikiran aku dan buyar. Tapi pasti teman-teman merasa bahwa sebenarnya kadangkala kita tuh juga berhak untuk didengar. Tapi aku yang gak enakan ini kadang berpikir, tapi kan semua orang juga punya masalah. Kalian pernah berpikir gitu gak sih? Kayak kita punya masalah, tapi kalian juga tahu orang lain punya masalah. Jadi memilih untuk ya udah deh, semua orang juga punya masalah. Akhirnya disimpan di dalam diri kalian sendiri. Tapi sebenarnya kayak gitu baik gak sih? Kan mungkin kalau dilihat sekilas kayak wah orangnya terlihat pengertian ya gitu. Simpati ya kalau melihat orang punya masalah kita gak mau membebani. Tapi sebenarnya kita sebagai manusia perlu wadah untuk menampung semua hal yang kita kira ya bisa kok itu di-sharing dan gak ada salahnya. Tumbuh di lingkungan yang menjadikan aku gak baik, gak buruk, so-so. Kalau misalkan kalian nonton episode 1, mungkin kalian bakal denger gray line. Di lingkungan yang abu-abu. Kalian tuh gak tahu kalian tuh salah, kalian tuh benar, kalian tuh sangat baik atau sangat buruk. Kalian di gray line aja dan itu tuh gak enak. Kadang kala kayak so tuh you don't have any spotlight in your life. Jadi ya seperti tidak terlihat mungkin. Dan itu yang sempat aku rasakan.
Jadi kalau misalkan aku bisa meng-highlight episode kali ini, mungkin aku rasa you have to listen to yourself. Jadi ketika kita merasa orang lain tuh nggak bisa mendengarkan kita, nggak bisa mendengarkan kita, terus kita merasa bahwa emang kita tuh tidak didengar, bukan berarti begitu. Yang harus mendengarkan kita adalah diri kita sendiri. Dan aku tahu itu sebenarnya klise ya, klise dan klasik, dan kayak ya semua orang tahu kita harus dengar diri sendiri. Tapi ternyata lagi-lagi teori itu nggak semudah praktiknya. Susah untuk bisa benar-benar deep down kita lihat ke diri kita sendiri, kita maunya apa, terus diri kita tuh lagi kenapa gitu. Kadangkala kita merasa sendiri, terpuruk dan lain sebagainya, padahal komunikasi itu nggak hanya dilakukan ke orang-orang di sekitar kita, tapi kita juga perlu komunikasi sama diri kita sendiri. Perlu apresiasi diri kita sendiri, perlu ngobrol sama diri sendiri, bukannya ngobrol dikasih kayak halo apa kabar, enggak ya teman-teman. Kita perlu menilik balik nih, apa sih yang udah kita lakukan, apa sih yang udah kita lewatkan, karena aku percaya nih, sebenarnya kan kalau misalkan dilihat emang aku siapa, dan aku nggak sehebat orang-orang di luar sana, dan apa sih kapasitas aku untuk bisa berbicara kayak gini. Tapi aku rasa setiap orang punya hak untuk menyuarakan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri. FYI, aku tuh untuk ngomong kayak gini aja guys agak PR, karena sebenarnya aku tuh lebih suka mendengarkan. Aku tuh suka banget ngedengerin orang, aku tuh suka banget dengerin orang curhat, aku tuh suka banget deep talk sama orang. Tapi kalau aku sendiri, kayaknya aku jarang gitu ya cerita sama orang. Kok kadang kayaknya aku jarang gitu ya curhat sama orang. Hmm, apa itu nggak balance ya gitu. Tapi ternyata ketika aku always pay attention to other people, ya aku lupa gitu untuk bisa memperhatikan diri aku sendiri. Sampai-sampai aku jadi orang yang gak enakan dan lain sebagainya. Kalau ngomongin titik terendah di dalam hidup aku, itu kayaknya di masa-masa SMA, ketika semua hal terjadi begitu saja, dengan aku yang gak punya ruang untuk bercerita, wah udahlah. Sampai akhirnya meledak, semua perasaan bercampur aduk. Kalian pasti pernah merasa seperti itu. Dari sedih, senang, kecewa, semua bercampur aduk, sampai kalian sendiri nggak tahu itu tuh rasanya tuh rasa apa sih. Entah sedih, takut, kecewa, atau apa. Kalian nggak bisa define itu, karena saking terlalu banyak. Itu minusnya seperti itu. Sampai pada akhirnya di titik ketika aku sedang merasa rendah karena faktor satu dan lain hal, ditambah ada kegagalan yang aku rasakan pada saat itu. Dengan aku yang tipe orang yang kayak, pokoknya kalau A harus A gitu. Ditolak PTN impian dan semua plan yang aku buat itu nggak works, itu adalah nightmare tersendiri. Ditambah keadaan aku memang lagi nggak baik. Plus waktu itu lagi COVID, otomatis semua perasaan campur aduk. Aku sempat di masa denial pernah, anger pernah, semua hal bercampur aduk di satu fase yang aku rasa aku nggak punya teman cerita, dan itu akhirnya jadi bumerang buat diri aku sendiri gitu kan. Tapi pada akhirnya aku tuh uh, ngejalanin kuliah bener-bener hopeless aja, jalanin yang mana kayak kenapa ya harus aku di swasta, karena sebenarnya itu adalah ada faktor eksternalnya teman-teman. Jadi ketika kita sudah menuai sesuatu hal yang kita pasti berekspektasi kayak, oh kamu lumayan berprestasi nih di sekolah, kamu sih pasti dapet lah, nggak mungkin nggak dapet gitu kan. Malah kenyataannya yang tidak terlalu menonjol nih yang dapat gitu. Kan apakah tidak kecewa? Nah, itu salah satu bentuk proses penerimaan juga, ketika akhirnya orang-orang mulai bertanya-tanya apakah itu kegagalan aku. Tapi ternyata bukan.
Jadi ketika kita tidak diberikan pilihan atas apa yang kita inginkan, mungkin memang jalannya bukan itu. Aku pernah dengar seseorang bilang, kesempatan itu seperti pintu dan kitanya itu adalah kunci gitu. Jadi kalau misalkan kuncinya itu nggak masuk, berarti perlu diasah lagi kuncinya untuk bisa masuk dan membuka pintu kesempatan itu. Akhirnya setahun udah pasti lah ya, kayak malas-malesan. Dalam artian aku nggak mau ikut organisasi, aku nggak mau cari tahu lebih dalam apa sih yang sebenarnya aku lakukan sekarang ini, untuk apa sih ke depannya. Aku tuh udah kehilangan goals aku gitu. Sampai pada di titik akhirnya ternyata bukan tentang tempatnya di mana, tapi tentang bagaimana kita ditempatkan di situ, terus gimana kita nantinya di situ gitu. Sampai pada akhirnya di semester kedua ketiga aku ikut satu kegiatan di kampus, duta kampus, yang membuka aku ke jalan untuk bisa lebih aktif dan mengeksplor dunia perkuliahan, karena kayak oh sebenarnya nggak begitu buruk kok gitu. Dan perlahan aku mulai bisa membuka diri lagi, kayak oh oke, gitu. Jadi itu tuh bukan satu hal yang membuat aku harus terpuruk di keadaan itu gitu. Meskipun aku masih pada saat itu denial, tapi hidup harus tetap berjalan. Dan aku nggak bisa gitu-gitu aja. Aku harus bisa cari peluang, karena ternyata orang yang paling pintar itu bukan yang ilmunya banyak juga gitu. Tentu yang ilmunya banyak udah pasti pintar, tapi yang akan bertahan adalah orang yang selalu adaptif di setiap situasi dan kondisi hidupnya. Jadi aku berusaha untuk setidaknya survive di atas kaki aku sendiri. Aku mencoba untuk keluar dari zona nyaman, aku mulai ikut organisasi dan lain sebagainya, yang mungkin pada saat itu, ngapain sih organisasi-organisasi, tapi itu bentuk salah satu cara aku untuk bisa menerima dan bisa berbaur sama yang lain. Karena tolak ukurnya pada saat itu, aku nggak mau temenan sama yang lain, nggak mau membuka diri, karena aku nggak mau di sini selama-lamanya gitu. Aku nggak mau melanjutkan ini sampai beres gitu. Aku mau keluar nanti gitu. Tapi ya hidup harus tetap jalan, dan aku tugasnya cuma melakukan yang terbaik yang bisa aku lakukan. Berlanjut sampai aku ikut kegiatan ambasador, dan aku jadi FISIP Ambassador 2023 sebagai best public speaker gitu. Jadi itu membuka salah satu pemikiran aku lagi, di mana aku oh ternyata aku tuh bukan gagal, tapi belum aja. Jadi mulai perlahan-perlahan, kan mungkin aku berpikir bahwa oh udah sampai di titik ini. Ternyata itu nggak menjawab, teman-teman. Nggak menjawab bahwa, oh aku udah berhasil nih di titik ini. Ada aja di pertengahan jalan, aku mulai membandingkan diri aku. Oh, tapi yang lain tuh udah di sini, dan aku masih di sini. Apakah itu benar? Ya, nggak juga. Tapi mungkin aku ambil positifnya kah? Itu sebagai bentuk bahwa aku itu nggak boleh berpuas diri, cukup sampai di situ aja. Aku harus terus mencari cara gimana caranya aku biar bisa terus berkembang, terus gimana caranya supaya aku nggak stuck di situ-situ aja, dan mencari tahu terus makna dari hidup itu seperti apa sih. Karena kalau bisa dibilang kayak apa yang membuat kita bangkit, seperti yang aku bilang bahwa setiap hari itu akan selalu ada hal yang membuat kita bangkit. Sesimpel kayak uh, kita tuh kayak lagi suram harinya, tiba-tiba disenyumin orang di jalan, itu tuh udah jadi salah satu alasan yang cukup untuk kita, oh masih ada hari esok. Kalau kita merasa, oke, okay, aku hari ini tuh hari terakhir aku, jadi aku harus menjalankan hidup aku seseru mungkin. Dan gitu aja terus berulang, kayak tiap kita merasa, oh itu hari terakhir aku, dan mindsetnya harus, oh iya hidup tuh seru loh dengan lika-liku segala macamnya gitu. Dan aku yakin semuanya juga punya plus minusnya, punya cobaannya juga dalam masing-masing hidup kalian. Yang paling penting ketika kalian merasa sendiri dan tidak didengarkan, kalian harus tahu bahwa diri kalian tuh masih ada. Jadi, you have to listen to yourself juga. Jadi ketika aku mulai belajar untuk mendengarkan diri aku,
mulai belajar untuk melihat diri aku, melirik diri aku, ternyata ya yang paling penting saat ini adalah diri aku. Mungkin kayak kalian pernah mendengar ketika kalian mau membantu orang mengisi air, tapi botol kalian kosong, ya kalian mau apa yang diisi? Jadi kayak isi dulu aja gitu, nanti juga tumpah-tumpah itu wajar banget gitu. Jadi buat kalian semua yang masih di sana, ya aku nggak punya teman cerita dan lain sebagainya, kalian masih punya diri kalian sendiri. Dan terkadang kita tuh cuma berkutik di kepala kita aja yang, wah kayaknya gue nggak ada yang dengerin. Tapi sebenarnya ada aja guys, kalian mungkin cuma belum keluar dari tempat itu, belum keluar dari kolam itu, dan waktu dulu tuh aku selalu takut untuk, aku kan bukan siapa-siapa. Ketika aku keluar ke sana, emang siapa yang mau mendengarkan aku? Emang siapa yang mau melihat aku? Tapi itu akan lebih baik ketika kalian menjadi ikan kecil di kolam yang lebih besar. Jadi setiap hidup pembelajaran dan setiap langkah yang kita lewati juga menjadi pembelajaran baik bagi kita semua gitu. Dan aku percaya meskipun itu hal buruk sekalipun, pasti akan selalu ada hal yang bisa diambil. Jadi pintar-pintar kita aja untuk bisa ngobrol sama diri sendiri. Ketika misalkan belum bisa ngobrol sama diri sendiri, ya udah kayak pelan-pelan aja dan nggak bisa dipaksakan, karena aku pun, apakah ketika aku berbicara seperti itu di sini udah di tahap seperti itu, enggak. Aku juga di tahap proses belajar gimana sih caranya mendengarkan diri sendiri. Ketika kita sudah benar-benar bisa mendengarkan diri sendiri, mungkin potensinya juga bisa lebih terlihat. Kita bisa lebih tahu kita maunya apa. Karena gimana ya, hidup tuh pilihan. Kalian gak akan terus-terusan bisa dapat A, B, C, D gitu. Jadi kalau kalian mau dapat A, kalian harus bisa mengorbankan B. Kalau mau dapetin C, kalian harus bisa mengorbankan yang D. Gitu. Itu aja terus. Dan ya aku bisa sampai di titik ini juga karena teman-teman semua, karena hal baik dan buruk yang pernah terjadi di dalam hidup aku dan akan terus seperti itu. Gitu. Jadi ketika hal buruk datang, percaya bahkan ada hal baik, ketika hal baik datang, kita juga harus bisa memvalidasi bahwa akan ada hal buruk juga yang datang. Jadi kesadaran diri kita, bisa mendengarkan diri kita sendiri, itu udah anugerah yang paling besar. Yang menurut aku sampai di titik ini aja, ketika dunia udah mulai nggak baik-baik aja, ada satu orang bilang kayak, masih waras aja masih untung. Nah, itu karena the art of listening to yourself. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa untuk meregulasi diri, belajar untuk bisa mendengarkan diri sendiri, karena nggak apa-apa kok. Pada saat akhirnya kita hidup nanti juga kita akan sendiri. Jadi jangan pernah takut sendiri, jangan pernah takut tidak didengarkan, karena sebenarnya diri kalian tuh sedang mendengarkan. Cuman kaliannya belum sadar. Mungkin dari aku segitu. Jadi teman-teman semua, terima kasih untuk waktunya udah mendengarkan aku. Semoga teman-teman juga bisa tercerahkan atau juga bisa berbagi. Karena aku sendiri pun juga masih susah untuk terbuka. Tapi dengan ini mungkin teman-teman bisa satu langkah lebih maju lagi untuk bisa berani speak up to yourself. Terima kasih.